Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nafijal. Tribuners, pada malam hari ini kita akan bincang tentang olahraga, ya, khususnya olahraga hoki. Nah, terkait dengan olahraga hoki ini kita akan melihat bahwa olahraga ini saat ini sedang menjaring atlet dan mengejar prestasi. Nah, terkait dengan itu, kita sudah menghadirkan seorang narasumber ini. Dia adalah seorang pelatih hoki di Palembang dan juga sebagai wasit di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mari kita temui dia, Bung Andre Wicaksono. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang. Baik ya, alhamdulillah. Sehat ya, seger ya. Postur tubuhnya luar biasa nih, kekar ya. Apa memang seorang atlet hoki itu harus bertubuh yang kekar? Oh, kalau atlet hoki itu harus jaga stamina Bang. Jaga Wajib stamina. dia, karena fisik nomor satu, power dan fleksibel tuh harus anak hoki. Betul. Karena sering mereka mainnya juga ekstra, waktunya juga panjang ketika dia main, ada 4 quarter. Satu quarter ya? Iya, satu quarter itu 35 menit. Enggak, kalau untuk indoor 10 menit. 10 menit. 10 menit kali 4. Ya. Karena dia indoor ya. Indoor. Jadi stamina harus prima. Betul, makanya kelihatan betul fisiknya dijaga betul ya. Tapi dari sisi postur tubuh itu mempengaruhi ya. Kalau postur untuk di hoki sendiri kan kita mainnya di bawah nih Bang, di lantai floor. Di lantai ya. Jadi postur tidak terlalu mempengaruhi, tapi alangkah baiknya tinggi biar jangkauannya lebih jauh. Gitu. Tapi kalaupun mereka tingginya tidak terlalu tinggi, masih bisa ikut main, tidak ada batasan postur badan. Baik, oke Bung Andre ini sebagai seorang pelatih nih kita ingin tahu juga nih, tentu untuk mencapai predikat seorang pelatih ada tahapan-tahapannya. Pasti. Anda sendiri memulai sebagai pemain hoki itu dari usia berapa sehingga kemudian bisa mencapai posisi sebagai seorang pelatih? Oke, kalau dulu sih saya kenal hoki ini sebenarnya terlambat Bang. Terlambat karena kelas 1 SMA baru kenal hoki. Iya, kelas 1 SMA kita kenal hoki itu tahun 2007. Yang mana dibawa sama guru olahraga kami, yang mana kebetulan dia mahasiswa Unsri dulunya, atas nama Adi Monopo. Dialah yang mengenalkan kami dengan olahraga hoki. Yang mana pada tahun tersebut, 1 tahun kemudian kami ikut kejuaraan ke Bandung langsung. Oh ini nih olahraga baru nih, peluang nih untuk prestasi katanya. Kami diiming-iming untuk berangkat kejuaraan kan, jalan-jalan. Makanya kami terpacu. Kami dulu satu paket pemain futsal dan pindah ke hoki. Yaitu di tahun 2007. Kita pertama kali ikut di hoki itu 2007. Dan sampailah tamat SMA, kuliah pun terus lanjut sampai akhirnya 2018 memutuskan tidak lagi jadi atlet. 2018 kita dikasih amanah untuk pegang atlet, yang mana kita membawa atlet pertama itu kejuaraan pelajar ke STE ke Jakarta. Kita kirim, kita ikut berpartisipasi tapi belum mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ketika ada Porprov di 2019 di Prabu Muli pertamanya, disitulah jenjang karir pertama jadi pelatih yang megang kota gitu ya. Tapi sebelumnya eksisnya itu di klub ya atau di sekolah? Sekolah ya. Awal mulanya di sekolah, gitu ya? klub sekolah, ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 6. Sampai dengan saat ini saya juga masih pegang anak SMA sekarang yang menjaring bibit-bibit baru kan. Terus usia 2018 itu menghentikan sebagai seorang pemain menjadi pelatih. Kenapa? Untuk regenerasi, Bang. Karena ketika kita yang mana usia juga kan. Waktu itu usia berapa tuh tahun 2018? 2018 itu udah masuk usia kisaran 25-26. Oh gitu? Iya. Padahal kalau untuk olahraga hoki itu usianya yang profesional itu 20. High performanya 24. 24 ya? Karena kalau di atas 24 biasanya fisiknya sudah menurun. Karena olahraga hoki ini cepat. Mainnya cepat. Pakai speed. Itu yang kita
oke, kita sudah tidak sanggup lagi bersaing dengan anak-anak yang remaja. Iya. Makanya kita memutuskan untuk jadi pelatih. Oh gitu ya. Dari jenjang pelatih, ini lanjut lagi kemarin ada pelatihan dari pusat untuk menjaring wasit. Iya. Kita dipercaya sama Pemprov Sumsel untuk ngikutin pelatihan wasit, pelatihan berapa tahapan. Alhamdulillah kita berangkat ke Jurnas, Prapon, dan terakhir kemarin berkesempatan untuk mimpin di PON Medan. PON Medan ya? PON Medan. Iya. Gimana hasilnya? Hasilnya kalau Sumsel kan tidak mengirim tuh. Oh tidak mengisi? Tidak mendapat nomor kemarin. Kalah bersaing sama Kalimantan. Saat kualifikasi ya? Ya kualifikasi yang pas Prapon. Makanya cuman hanya wasit yang dikirim. Tapi luar biasa sih anak-anak, apalagi anak-anak Jabar itu luar biasa. Jadi Indonesia ini, kalau di Indonesia sentranya pemain hoki itu di Jabar ya? Jawa Barat untuk saat ini, untuk indoor itu di Jawa Barat. Kalau untuk outdoor itu Kaltim. Kaltim. Kalau yang outdoornya hoki lapangan di Kaltim. Iya. Kalau di Sumsel sendiri sebenarnya apakah dua arena ini di outdoor dan indoor itu sama-sama tetap hidup atau hanya indoor saja yang lebih dominan? Kalau untuk di Sumsel sendiri kan karena keterbatasan sarana, itu makanya hanya indoor kita yang hidup di Sumsel ini. Jadi outdoornya belum ada sarana lapangan. Dulu sih pernah dijanjikan waktu 2018 pas ikut ke Jurnas tuh, masih jadi atlet kan ke Jurnas sekalian untuk seleksi ke SEA Games Manila kemarin. Itu Pak Gubernur sendiri yang bilang ketika kita itu mau dibuatin lapangan di Jakabaring. Tapi sampai sekarang gara-gara COVID mungkin ada pengalihan itu jadi nggak jadi dibuatin lapangannya. Sampai saat ini belum ada kita Sumsel lapangan khusus hoki. Dulu tuh pernah ada waktu 2004 kalau nggak salah. Itu yang di lapangan Hatta. Lapangan Hatta itu dulu dipakai untuk PON untuk hoki. Iya. Kemarin kan dulu PON sempat pernah ada kan di Sumsel. Tahun 2004. Kalau nggak salah itu yang pemainnya rombongan sekarang pengurus hoki Sumsel dan pengurus hoki Kota Palembang. Jadi setelah itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi lapangan hoki ya? Lapangan hoki. Tapi lapangan itu masih tetap bisa dipakai, lapangan bola itu? Lapangan bola bisa dipakai. Dia mainnya di rumput, di karpet bisa. Kalau untuk outdoor. Kayak misalnya di Jakabaring kan selain lapangan stadion utama, dan stadion bola, ya di sebelahnya kan ada stadion latihan ya, stadion atletik, itu kan bisa dipakai juga ya? Sebenarnya bisa. Tapi karena kurangnya wadah tadi, kita kurangnya mungkin pengurusan di Sumsel sendiri, mungkin kurangnya komunikasi dengan pihak pengelola, jadi kita belum bisa pakai. Kalau dari sisi atletnya, seberapa banyak intensitas jumlah atlet dan mereka latihan? Kalau atlet sendiri untuk Sumsel sendiri itu sudah banyak, apalagi di kabupaten daerah. Sekarang malahan sudah pembinaan semenjak dari Porprov 2018, awalnya 6 kabupaten, sekarang sudah hampir 12 kabupaten sudah mempunyai berpartisipasi sudah mempunyai atlet sendiri daerah-daerah masing-masing. Yang mana OI, Oganilir kan, yang kuat-kuat Prabu Muli, itu ada semua atletnya. Musirawas, Batu Raja, Lahat kemarin terakhir. Yang sekarang lagi intens untuk pembinaan atlet itu ada di OI, Oki, sama Lahat. Itu lagi persiapan. Sama. Kita juga Palembang lagi persiapan untuk menyambut Porprov nanti. Di Muba nanti. Di Musi Banyuasin. Bulan September atau Oktober awal. Oktober ya. Biasanya. Tahun ini juga ya? Tahun ini juga. Ya. Tuan rumah. Ya artinya memang sebenarnya olahraga hoki ini sudah tumbuh dan berkembang ya. Iya, sudah. Dengan jumlah kabupaten yang ikut berpartisipasi. Dalam kompetisi di Porprov. Karena Porprov itu adalah ajang kompetisi untuk tertinggi lah di kabupaten kota, provinsi. Tingkat provinsi. Nah sebenarnya
Kalau atlet itu sendiri, apakah mereka ini ada yang atlet yang memang profesional atau ada yang hobi, sekedar hobi gitu ya? Kayak futsal itu kan banyak yang hobi-hobi futsal, kemudian atlet. Kalau hoki ini apakah ada juga seperti itu atau memang setiap main hoki itu mereka adalah atlet gitu? Tidak, sebenarnya mereka itu awalnya coba-coba. Ketika mereka sudah tahu peraturan, sudah tahu nyamannya permainan, mereka menggelutin. Terus juga di hoki ini banyak bonusnya. Yang mana bonusnya itu ketika mereka kejuaraan kan jarang nih kejuaraannya ada di Palembang. Kejuaraan selalu ada di Pulau Jawa. Maka ketika mereka diajak untuk menjadi atlet, mereka diiming-iming sekalian jalan-jalan refreshing, olahraga sambil refreshing. Gitu ya. Makanya jadi mereka nyaman. Jadi kayak olahraga rekreasi. Kalau profesional kita biasanya ada dari setiap kabupaten tuh paling yang memang mereka jadi profesional paling 2-3 atlet lah. Memang terjun pengen ini top performer mereka untuk ikut PON. Kemarin kan tiap kabupaten ngirimin untuk seleksi prapon kemarin. Iya. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana sih sebenarnya pembinaan atlet hoki ini di Palembang sendiri. Ini sebagai pelatih ya, sebagai pelatih. Gimana lihat pembinaan atlet di sini? Kalau pembinaan atlet sih sebenarnya dikatakan miris, ya lumayan. Kenapa? Karena kurangnya perhatian tadi. Karena belum ada. Siapa? Pertama ya dari Pengda mungkin kan dari KONI Kota ya. Yang mana kemarin kan kita sempat kecewa waktu Porprov di Lahat. Kita kan mendapat emas, mendapat perak, mendapat medali perunggu 3. Atlet-atlet kita itu yang medali emas ada 12 orang. Sedangkan yang terima bonus cuma 8 orang. Sampai sekarang 5 atlet tersebut tidak menerima bonus emas. Tapi bonus peraknya masuk, bonus perunggunya masuk. Gitu ya. Karena alasannya apa tuh? Kurang tahu, kemarin ditanyain mungkin ada kesalahan dari mereka penginputan. Kita juga tidak paham sampai sekarang. Atlet pun untuk sekarang ada rasa kecewanya untuk ikut. Karena mereka berharap kan bonus tersebut, tapi tidak kunjung datang. Makanya untuk saat ini, untuk khususnya Kota Palembang, agak susah untuk menjaring atlet yang memang mereka. Kadang kan mereka diiming-iming dari daerah lain pindah ya. Iya, karena tadi kecewa tadi kan. Dan itu sebenarnya hal yang biasa ya. Hal yang lumrah. Lumrah ya. Perpindahan atlet dari satu kabupaten ke kabupaten lain, bahkan dari satu provinsi ke provinsi lain ya. Terkait dengan event ya. Kayak Porprov, kemudian ada PON kayak gitu kan. Siapa yang berani memberikan perhatian lebih, mereka akan pasti pindah. Mereka akan pindah aja kan. Iya, dan itu sebenarnya boleh sesuai dengan regulasi, boleh ada aturannya memang ya. Tapi sebenarnya kita sebagai pemilik atlet harus menjaga betul ya. Kita ngedidik mereka dari yang belum bisa sampai mereka sudah top performanya. Mereka bela daerah lain tuh kadang ya gimana ya, dikatakan miris, tapi memang itulah keputusan mereka karena kecewaan mereka tadi kan. Kita tidak bisa menghalangi, kita sebagai pelatih yang kasih yang terbaik untuk mereka. Mau mereka kemana terserah mereka. Jadi kalau atlet-atlet hoki di Palembang ini sebenarnya mereka tuh atlet Pemkotnya ya, ngurus olahraganya. Kota. Atau Pemdanya ya, atau ada ini atlet klub atau atlet sekolah? Kalau atlet biasanya untuk Kota Palembang itu dari atlet sekolah, atlet klub. Baru nanti ketika ini ada mau event Porprov seleksi. Seleksi ketika mereka masuk seleksi baru masuk TC Kota, baru dijadiin atlet Kota Palembang. Artinya mereka tetap berlatih sebenarnya di klub masing-masing. Klub masing-masing sekolah. Sekolah, klub masing-masing. Kita ada, kalau di Palembang ini ada berapa banyak klub atau komunitas lah ya, seperti komunitas itu untuk hoki. Kalau hoki untuk alumni sendiri ada beberapa alumni. Kalau yang pertama itu untuk jenjang SMA ada di Muhammadiyah 6, ada SMA 11, 2 itu. Kalau untuk universitas sendiri dari Poltek sama UIN Raden Patah. UIN. Artinya masih sedikit loh. Iya, masih minim memang. Terbatas, tapi minim. Dari beberapa klub tersebut
atletnya capaian 100 lebih. Oh, banyak. Gitu. Atletnya banyak ya, banyak meskipun klubnya sedikit, klubnya tapi sedikit. jumlah atletnya jumlah banyak atletnya ya. banyak. Itu jadi sesuatu yang juga ya, istimewa juga Iya. ya. Bukan klubnya banyak, tapi atletnya sedikit ya. Tapi akan lebih baik juga kalau klubnya juga banyak ya, sekolah-sekolah jadi itu. mereka bisa kompetitif kan untuk kejuaraan. Nah, ini kan jadi masalah karena jumlah atletnya banyak, klubnya sedikit. Ketika kita akan Pemdanya akan menggelar kompetisi, ya, atau kayak kejurda gitu kan? Itu akan ada kesulitan ya untuk seleksi. Seperti apa? Kalau kesulitannya, ya karena minimnya tadi kita yang dari Sumsel ini kurangnya pembinaan. Yang pertama memang kita minimnya untuk kepelatihan sama pelatihan perwasitan kan itu tidak bisa sembarangan tuh kalau kita mau tunjuk buat klub di universitas tersebut. Tapi sumber daya kita pelatihnya kurang. Karena sumber daya pelatih itu kita harus minta izin dulu ke PP untuk mengadakan kepelatihan. Pemprov sendiri untuk beberapa tahun ini, terakhir kemarin pas mau Porprov itu ada pelatihan di Lahat. Tapi yang pelatihan itu ya pencar ke daerah mereka masing-masing, pengcap masing-masing yang kirim. Jadi mereka mengembangkan di daerah mereka masing-masing. Di Palembang sendiri ya ada beberapa pelatih tadi yang cuma bisa pegang beberapa klub tadi. Karena tidak semua atlet bisa jadi pelatih. Iya. Berarti itu jadi kendala juga ya. Minimnya karena sumber daya. Sekolah yang ingin dia mendirikan klub hoki, tapi dia harusnya punya pelatih, dulu. Sementara ini pengcapnya terbatas. Pelatihnya terbatas ya. Ini jadi kendala ya. Apa ada solusi apa dari Pengcap atau Pemprov? Mungkin yang solusi terbaiknya itu tadi harus mengadakan sebuah kepelatihan untuk ambil lisensi biar bisa mengembangkan lagi untuk klub-klub atau buka di sekolah-sekolah biar agar bisa terkompetisikan antar SMA. Dulu kita sudah sarankan sama Sekum lah, sekretaris Pemprov, mungkin nanti akan diadakan sama mereka. Karena target kita bukan lagi anak SMA, tapi ke SMP, biar kita bisa bersaing ke daerah Jawa. Iya. Pembinaannya dari SMP, dari SMP. Jadi ketika mereka SMP sudah latihan, ke SMA tinggal memperbaiki, tinggal mematangkan teknik mereka. Jadi bukan lagi ketika di kuliah mereka baru matang. Kalau bisa dari SMA sudah yang terbaik untuk mereka. Jadi jumlah pelatih hoki di Palembang dan Sumsel itu ada berapa? Kalau Sumsel kemarin terakhir itu 24. Kalau Palembang sendiri ada 4 pelatih. 4 ya, cuma 4 pelatih. 4 pelatih itu di 4 klub ini 4 ya? 4 klub. Oh gitu, ini memang jadi kendala besar kendala besar untuk mengembangkan. Padahal dari sisi potensi sebenarnya potensi sudah ada. Ya. Sudah bagus ya. Apalagi jenjang sekarang kan, apalagi timnas sekarang lagi di ibaratnya anak emas lah, gembar-gembar gitu ya. Setelah kemarin SEA Games dapat emas, yang Indonesia mengalahkan dengan Malaysia dengan skor dramatis kemarin. Iya. Makanya kalau di Pulau Jawa itu udah dari TK pembinaan mereka. Jawa Timur, Jawa Barat, DKI. Dari Pemprov sendiri atau dari Pengcap itu gimana komunikasinya supaya masalah-masalah ini bisa clear gitu, bisa selesai gitu? Iya, mungkin kalau kita dari Pengcap, dari Pemprov selalu dibahas, tapi itulah tadi karena olahraga ini bukannya olahraga yang murah, hanya satu bola bisa dimainkan seluruh orang. Karena hoki ini dibilang olahraga yang mahal karena dia butuh tongkat peralatan sticknya itu ya. Sedangkan stick itu paling murah sekarang 700.000 satu. Iya. Kalau kita mau bebankan ke anak-anak sekolah, mereka nggak akan bisa beli. Itu harus dari pengadaan dari pengurus. Jadi mungkin keterbatasan anggaran untuk mengadakan kepelatihan, untuk mengadakan peralatan. Mungkin itu yang kendalanya. Karena di Sumsel sendiri belum ada ibaratnya donatur dan ayah angkat yang memang cinta dengan olahraga untuk membiayai, mensupport. Iya.
Itu yang kendalanya. Kalau di tempat lain itu kan mungkin mereka banyak bapak angkat di klub-klub mereka. Betul. Kita lihat kemarin kita juga sudah mengundang atlet pingpong ya. Pingpong itu ada seorang pengusaha yang dia punya perhatian khusus terhadap olahraga ini kan. Bahkan dia membuat klub, kemudian membangun arena dengan perlengkapan yang standar internasional, bahkan merencanakan bangun mes itu kan. Itu memang perhatian, perlu orang yang memang yang punya fashion ke situ ya, sebagai bapak angkat ya. Jadi kendala ya. Itu kendalanya. Kalau kita ada bapak angkat, insya Allah lah kita bisa berprestasi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi ya, prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atlet hoki Palembang ini apa saja? Kalau Sumsel gitu ya. Khususnya Palembang. Khususnya Palembang 3 kali Porprov, alhamdulillah untuk kategori campuran kita selalu dapat emas. Selalu dapat emas. 3 kali Porprov. Campuran itu apa saja kategorinya itu? Itu mainnya indoor, tapi yang bermain itu 3 cewek dan 3 cowok. 3 cewek, 3 cowok. Ya, putra-putri main itu dalam satu tim. Dia ada yang putra saja, ada yang putri saja, ada yang campuran. Iya, ada 3 nomor. Yang campuran ini? Biasanya kalau kita ambil biasanya putri. Biar yang mainnya putra 3 orang. Lebih kekuatannya di putra. Tapi kalau mereka memang yakin dengan putra yang kiper untuk bertahan biasanya kan putrinya main 3 di lapangan. Oh, berarti di Pengprov di Porprov itu ada 3 nomor ya? Ya, 3 nomor. Di pertandingan. Putra, putri, campuran. Ya? Putra, putri, campuran. Ya. Ada kelompok usia enggak kalau dari ini? Kemarin kelompok usia dipakai umur 21, under 21, maksimal 21. Gitu ya. Karena untuk pembinaan. Oh, berarti kita ini banyak juga yang putrinya ikut. Yang putra, putri, dan campuran kita juara juga? Juara. Kemarin Palembang sendiri mengirim 40 atlet. 40 atlet? Ya, untuk ke Porprov Lahat. 40 atlet itu? Satu kategori kan 12. 12 atlet? 12 atlet. Oh, sedangkan yang dipertandingkan ada 6 pemain, 6 cadangan? 6 pemain, 6 cadangan. Iya. Sedangkan nomor yang dipertandingkan di Lahat kemarin ada 6 nomor. Hoki 5 sama hoki indoor. Oh. Jadi kita kirim semua kemarin. Alhamdulillah itu dapat emas 1, perak 1, perunggu 3. Jadi 5 nomor yang kita kirim dapat semua. Jadi kalau di Palembang ini kekuatan yang menjadi rival Palembang dari mana? Untuk saat ini Ogan Ilir. Ogan Ilir. Putrinya Ogan Ilir. Karena di sana ada pembinaan. Unsri ya. Pembinaannya di Unsri ya. Unsri lagi masuk itu kemarin. Dia anak SMA juga. SMA juga. Sama-sama dari Palembang anak SMA, Ogan Ilir anak SMA. Oke. Nah, untuk itu kan sifatnya kita baru lokal Sumsel ya. Untuk kejuaraan yang lebih besar, apa pernah kita ikut? Kalau untuk Sumsel itu di peringkat 4 kemarin waktu Prapon. Iya. Dari pool kita peringkat 3. Kalau di itunya kemarin peringkat 4. Jadi kita tidak bisa masuk. Jadi 1, 2, 3 yang lolos ke 1, 2. Ya? Biasanya dikirim 1, 2. Karena kan tuan rumah nggak ikut seleksi. Tuan rumah kan sudah golden ticket, dia tidak ikut lagi seleksi. Aceh sama Sumut ya? Aceh sama Sumut. Oh gitu ya. Tapi kalau selain PON ada kejurnas lain? Kejurnas ada. Kejurnas biasanya itu yang sering ngadain di UNJ, Universitas Negeri Jakarta untuk mahasiswa. Kalau untuk pelajar itu di STAY, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Jakarta, di Rawamangun juga. Kita selalu mengirim? Selalu mengirim. Biasanya anak UIN itu sering kirim dan juga sering kirim ke Jogja anak UIN, ke UGM. Kalau anak SMA Muhammadiyah 6 itu selalu ngirim yang pelajar ke STAY. Ini rencananya anak SMA Muhammadiyah 6 mau berangkat ke ISTN bulan 6 untuk ikut kejuaraan pelajar. Oh, nah kalau dia berangkat seperti itu dia mewakili sekolah ya? Mewakili sekolah.
Ada kalau peran dari pengcapnya apa atau pengprovnya? Kalau untuk selama Ada yang ini seperti kita mendampingi atau apa gitu enggak? nggak ada. Untuk selama ini kita memang mandiri. Dari sekolah kita membuat proposal biasanya, nyari donatur untuk keberangkatan sama uang saku mereka sendiri, mandiri biayanya. Oh, itu ya. Oke, baik, itu jadi persoalan ke depan ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi program-program andalan untuk pelatih ya, supaya atlet-atlet kita ini tentu bisa lebih berbicara untuk di level regional gitu ya. Regional. Apa ada program apa yang bisa akan dilakukan? Sebenarnya pembinaan sih. Kalau untuk atlet sendiri pembinaan dan memperbanyak lagi kita ke cabang selanjutnya. Misalnya kita buka ke SMA agar bisa ada kompetisinya antar pelajar di Palembang sendiri. Sudah ada agenda belum? Sudah ada itu agenda dari provinsi FAI Sumsel. Tapi mungkin realisasinya nanti ketika tahun ajaran baru. Oh gitu. Jadi kita sosialisasi dulu ke SMA mungkin tahun depan lah, mungkin sudah banyak sekolah-sekolah dan sekalian kita adakan kepelatihan kan, agar bisa banyak pelatih tumbuh. Iya, iya. Terus target kita depannya apa nih? Untuk sebagai seorang pelatih ya, tentu punya target ini. Target. Nah, apa targetnya ke depan ini? Pasti untuk Porprov kita harus pertahankan juara untuk Palembang sendiri. Kalau untuk target ke depannya untuk provinsi sendiri, kalau bisa ke PON 2028 di NTB itu Sumsel bisa kirim, bisa lolos. Ya. Jadi lulus kualifikasi dulu. Lolos kualifikasi dulu. Kalau untuk ke jenjang PON, karena kalau kita targetnya juara itu sama dengan mimpi kata orang. Tapi ada rencana misalnya kita mengirim atlet-atlet kita untuk magang atau sparring partner dengan tim-tim dari Jawa gitu. Tim-tim dari Jawa kemungkinan ya ikut kejuaraan-kejuaraan itu tadi. Ketika mereka membuka kejuaraan kejurnas, saat itulah kita kirim atlet-atlet yang berpotensi tadi untuk membela Sumsel. Oh, tetap dari klub ya? Dari klub, dijaring. Kalau personilnya tidak ada ya misalnya dititipkan di klub-klub di Jawa? Belum ada. Karena rata-rata atlet kan rata-rata usia sekolah. Mereka yang produktif di usia sekolah sama mahasiswa. Jadi makanya jarang yang titip. Sebenarnya dulu pernah ada tawaran untuk ketika timnas lagi TC, daerah-daerah ditawarin untuk siapa yang mau atletnya ikut latihan. Ketika dia ikut latihan, dia bagus, dia kemungkinan diikutkan seleksi untuk timnas. Contohnya kemarin ada atlet dari NTB, Putri. Dia dari SMP dititipin. Memang orang tuanya lumayan berada, jadi dia ikut latihan. Pas dia naik SMA, rupanya bagus, dia ikut timnas sekarang. Jadi atlet nasional. Jadi atlet nasional. Kan seperti itu jadi target seorang pelatih ya. Juga target pengurus hoki ya tentu ya. Baik. Nah, sebagai wasit sendiri ya, bagaimana target Anda ke depan ini? Tentu kita nih wasitnya sedikit dari Sumsel ini kan? Iya. Kemudian dari Kota Palembang dan provinsi. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, perbanyak sumber daya wasit dan pelatih. Kalau untuk saya sendiri, target saya sendiri sih untuk kalau bisa ke jenjang selanjutnya, kan ada tingkat Asia tuh, kejuaraan tingkat Asia, lisensi, ikut terus pelatihan, upgrade diri terus agar bisa ikut berpartisipasi di kejuaraan Asia. Terakhir kemarin PON, kalau bisa ke Asia. Oh, kemarin terakhir ikut sebagai wasit di PON wasit ya? PON ya. Itu kalau lisensinya apa? Nasional ya? Sudah nasional. Sudah nasional ya. Kalau wasit. Berarti kalau sudah punya lisensi nasional, bisa juga untuk melatih klub-klub di provinsi yang lain ya? Bisa. Tapi kan kita wasit kadang kan kecuali kepelatihan. Wasit, ya, kalau perwasitan kita ketika ada kejuaraan kita kan ada
komunitas grup di pusat, misalnya mereka kekurangan wasit, biasanya di kontak yang wasit-wasit daerah yang kemarin. Oh, iya, iya. Jadi kita berangkat. Baik, mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan dalam forum ini, mungkin supaya atlet kita bertambah, kemudian orang tua juga punya kepercayaan terhadap anaknya untuk ikut sebagai atlet hoki, dan juga terhadap Pengcap dan Pengprov. Kalau harapan sih sebenarnya untuk pengurus, perbanyak wadah untuk atlet agar atlet-atlet tersebut bisa berkembang. Perbanyak kompetisi agar kita bisa bersaing ke daerah lain. Jangan kita sekedar hebat di Sumsel saja. Kalau bisa kita hebat di luar. Itu sih harapannya, perbanyak sumber daya. Sama kalau bisa ada bapak angkat untuk membiayain olahraga hoki ini. Oh iya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, Tribuners, demikian perbincangan hangat kita tentang olahraga hoki yang kita sudah menghadirkan seorang pelatih dan juga wasit, Andre Wicaksono. Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh hoki ini di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Tapi mudah-mudahan ke depan pelatih maupun wasit dan pengurus Pengcap dan Pengprov hoki seluruh kabupaten kota dan provinsi ini bisa lebih meningkatkan efektivitas dan konsolidasi sehingga nanti pembinaan atlet hoki di Palembang dan di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini bisa lebih meningkat dan mencapai prestasi yang maksimal. Baik, Tribuners, demikian perbincangan kita. Terima kasih kepada Bung Andre Wicaksono sudah hadir di studio kita. Kita akan jumpa lagi di perbincangan berikutnya. Salam olahraga.